sampai ada kejadian teman-teman dulu di Eropa waktu zaman meledaknya buku ini, itu sampai ada tragedi bunuh diri. Sudah on ya? Oke, selamat datang kembali teman-teman di kanal Kier Klesem ya teman-teman. Bersama saya Kier. Kali ini teman-teman, saya akan membahas tentang public speaking dan apa persamaan kira-kira dengan kalau kita mencoba berbicara di depan kamera teman-teman, di depan kamera, di depan kamera yang nanti videonya itu akan disebar, diposting lah di media sosial ya teman-teman. Itu kan walaupun bukan secara live, tapi kan akhirnya itu kan kita akan ditonton banyak orang kalau memang tayangan itu sampai tersebar ke banyak ini ya, ke banyak pengguna sosial media ya teman-teman ya. Nah, apakah itu sama pengaruhnya ya teman-teman ketika kita berbicara di atas panggung misalnya, kayak menjadi pembawa acara, menjadi motivator lah. Kalau motivator itu memang mereka sudah biasa ya berbicara di depan umum, tapi sebelum mereka seperti itu, saya kira juga mereka ya seperti kita begini, maksudnya tidak serta-merta langsung mereka nyetel gitu ya teman-teman, nggak tanpa kikuk gitu kan. Teman-teman pasti pernah misalnya dipanggil nih, kayak waktu sekolah kan kita dipanggil guru, disuruh ke depan misalnya nih, si A nih, Doni apa siapa, coba ini kerjakan soal ini. Nah, kan saat kita mengerjakan, kita kan menghadap ke papan tulis. Nah, kita nggak terlalu malu lah. Tapi ketika berbalik, guru bertanya, Doni tolong ini jelaskan. Nah, itu kan di situ kan kita kikuk teman-teman, walaupun katakanlah kelas itu cuman ada puluhan orang lah ya, nggak sebanyak di seminar atau di tempat-tempat kuliah umum gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi yang ingin saya coba terangkan di sini khususnya ini menyangkut saya sendiri juga teman-teman, karena bagi saya public speaking atau berbicara di depan umum itu semacam keahlian yang harus dilatih teman-teman, kalau menurut saya ya. Tapi bagi seseorang yang mungkin mentalnya secara mental sudah teruji, lantang, misal kayak kita udah terbiasa berbicara di depan umum, misalnya di acara sekolah teman-teman, di acara pentas seni sekolah tuh, pentas seni sekolah kan pasti ada pembawa acara ya, tapi kebanyakan kan itu dari organisasi semacam OSIS begitu, yang memang mereka itu sudah terbiasa dengan hal-hal begitu, karena mereka kan ibaratnya organisasi resmi di dalam lingkup sekolahan ya teman-teman, yang memang mereka yang menjadi contoh lah kasarannya atas perbuatan-perbuatan baik yang nanti ditunjukkan di panggung-panggung atau di acara-acara tertentu yang itu diselenggarakan oleh sekolahan atau instansi terkait gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini untuk masalah mental ya teman-teman, apa menurut teman-teman orang dengan mental yang sudah teruju sejak awal, misal memang terbiasa berbicara di depan banyak orang, apakah saat awal sekali mereka mencoba berbicara di tempat yang resmi formal gitu teman-teman, apakah menurut kalian mereka, orang-orang tersebut itu langsung nyetel teman-teman? Saya terus terang belum pernah datang di kuliah-kuliah umum seperti itu.
Ya kalau saya mungkin datang ini tempat-tempat kayak pengajian begitu kan, nggak yang kuliah umum dalam gedung, dalam ballroom begitu. Nah tapi yang saya apa, aduh sebentar teman-teman, ini saya kehabisan ide ini karena memang saya nggak pakai skrip teman-teman, langsung aja spontan ini. Jadi saya mikir tadi kan saya mau bikin video apa ya. Ya udahlah, tentang public speaking. Untuk sebenarnya tujuan saya tuh untuk mematangkan mental saya sendiri teman-teman, karena kan saya membuka akun, saya berbicara sendiri. Apa istilahnya ini teman-teman, monolog apa prolog ya, lupa saya. Nah itu sebenarnya untuk menegaskan diri saya sendiri atau melatih mental saya sendiri. Sebenarnya saya ingin coba ini teman-teman, karena apa ya, ini kan posisi kan lagi berkecamuk perang, apalah beritanya, berita-berita sangat tidak mengenakan ya teman-teman ya. Apalagi kan baru saja ada informasi apa, efisiensi untuk ASN tuh ya, yang WFH itu ya. Sebenarnya mereka juga di kantor males-malesan, WFH juga nggak pengaruh, tapi itu semacam sinyal yang kurang baik lah menurut kita ya. Berarti kan kedepannya mungkin akan ada berita yang mengagetkan atau kebijakan yang mengagetkan mungkin ya teman-teman ya. Balik lagi teman-teman, sebenarnya saya tadi tuh ingin membahas tentang ini teman-teman, ide saya itu tentang buku ini teman-teman. Tapi menurut kalian apakah menarik teman-teman? Ini judulnya ini Penderitaan Pemuda Werther. Ini yang buku saya, ini buku terbitan Obor tahun 2000 teman-teman, Yayasan Obor Indonesia tahun 2000. Ini saya beli buku asli ya teman-teman, ini asli ya. Tapi apa? Saya beli second teman-teman, dari orang, saya lihat di waktu itu di salah satu merchant apa ya. Ya pokoknya toko online begitulah, saya beli itu. Ya, ini novel Penderitaan Pemuda Werther ini, kalau dalam bahasa Inggris yang judulnya tuh The Sorrow of Young Werther. Ini karya Johann Wolfgang von Goethe. Nah, di buku ini teman-teman, ini tuh ya kisahnya sebenarnya kalau dirangkum secara garis besar tuh memang rasa patah hati ya teman-teman ya, tentang rasa patah hati. Cuman redaksi di dalamnya ini, cara penulisan, gaya bahasa itu bener-bener kaya banget, secara sastra itu kaya banget teman-teman. Jadi sampai itu di tahun di tahun dimana buku ini sangat laris di Eropa teman-teman. Dikatakan, saya pernah baca itu zaman-zaman itu disebut zaman era romantik teman-teman. Entah itu berapa tahun jaraknya dari Renaissance Eropa, saya lupa ingat itu. Saya terutama saya nggak baca kembali, tidak membaca kembali soal sejarah itu. Tapi yang saya ingat ini, dikatakan ini buku ini bener-bener apa, bener-bener meledak ya teman-teman. Meledak itu di era romantik itu teman-teman, ya, romantisisme kalau dibilang itu. Yang waktu itu banyak komposer juga macam Ludwig von Beethoven, terus ya koleganya dia tuh Mozart, atau mungkin Nietzsche juga waktu itu mungkin. Nah, sampai ada kejadian teman-teman dulu di Eropa waktu zaman meledaknya buku ini, itu
sampai ada tragedi bunuh diri massal teman-teman terjadi pada remaja-remaja saat itu. Ya kisaran umur belasan lah. Mungkin umur-umur kalau anak sekarang tuh umur-umur sekolah menengah ya teman-teman ya, SMA gitulah, SMA sampai periode universitas awal gitu ya. Itu waktu itu bener-bener mempengaruhi mental mereka teman-teman, karena ya satu memang di sana itu waktu itu Renaissance itu kan gerakan yang marak itu kan sekularisasi ya, maksudnya memisahkan itu unsur agama dan unsur-unsur dunia gitu teman-teman, unsur-unsur kehidupan nyata kehidupan nyata material gitu kan. Pokoknya ya agama, terus kehidupan dunia ya dunia gitu maksud mereka. Itu jadi mungkin di waktu itu sastra dan pengetahuan ilmiah mungkin ya, sains mungkin ya waktu itu ya. Iya kayaknya revolusi sains juga itu waktu itu. Nah itu kan lagi marak-maraknya. Jadi di sains itu semua yang berbau agama itu dilarang teman-teman. Jadi ya secara tidak langsung karena minat baca juga tinggi di sana, maksudnya ketertarikan dengan ilmu pengetahuan itu sangat amat tinggi, tapi sayangnya tidak dibarengi dengan pengetahuan tentang agama teman-teman. Jadi ya mereka itu benar-benar masuk dalam kisah ini, yang dimana kisah ini kan menceritakan penderitaan si Werther ini kan, ceritanya itu ditolak sama perempuan yang dia cintai dan berujung dia menulis surat-surat kesedihan sebelum ia akhirnya menembakkan revolver kayaknya di kepalanya teman-teman. Ceritanya seperti itu. Jadi ya apakah menurut teman-teman pantas saya ceritakan ini teman-teman? Maksudnya saya akan membaca kembali, terus saya rangkum semuanya dan saya akan ceritakan kembali kepada teman-teman. Bagaimana menurut teman-teman, bagaimana? Tolong dong ininya, pendapatnya. Mungkin di video selanjutnya kalau memang teman-teman berkenan, saya akan mencoba membaca ini lagi dan menerangkan secara garis besar, menceritakan ya secara garis besar kejadiannya tuh alurnya seperti apa kok sampai terjadi ini si pemuda ini sampai nekat mengakhiri hidupnya gitu. Dan saya juga masih ini juga teman-teman, maksudnya masih bertanya-tanya gitu. Si Goethe ini memang kan dia penyair besar ya teman-teman, penyair besar ini Goethe ini. Di zaman itu tuh benar-benar sangat tersohor, sangat besar namanya ini. Nah, apa yang melatar belakangi beliau menulis kisah yang sangat tragis ini teman-teman, yang akhirnya mempengaruhi banyak sekali kaum muda-mudi waktu itu. Nah itu juga saya masih bertanya-tanya, tapi untuk terlalu dalam mengulas ini saya terus terang kekurangan sumber. Kalau hanya dari Google tuh mungkin kan ya mereka hanya merangkum poin-poinnya saja kan, tapi secara detail misalnya dari penulis siapa tentang komentator ini kan sangat banyak teman-teman. Nah itu yang saya belum jelajahi. Tapi ya bagaimana menurut teman-teman, apakah perlu saya ceritakan ini? Tolong komen ya teman-teman ya. Dan sekali lagi mohon bantuannya teman-teman agar kanal Kier Classem ini semakin berkembang. Tolong di-share di teman-teman kalian, saudara, atau mungkin rekan-rekan kerja gitu kan, agar bisa di-subscribe, di-komen, like, dan share ya teman-teman ya. Sekali lagi mohon bantuannya ya teman-teman ya. Oke, untuk